Jika pada pelajaran sebelumnya kita melakukan supervised learning atau prediksi pada variabel target yang bernilai numerik, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode-metode untuk melakukan prediksi di mana variabel targetnya adalah kategorik atau biasa disebut sebagai masalah klasifikasi. Mari kita simak bersama. Nah, yang kita bahas pada lesson kali ini adalah kita mulai dengan pengantar dulu model klasifikasi, baru kemudian bagaimana mengevaluasi model klasifikasi tersebut setelah kita membahas regresi logistik. Nah, kemudian baru kita membahas dua model lainnya seperti k-nearest neighbor dan naive Bayes classifier. Nah, sedangkan decision tree kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, yang dilanjutkan kemudian dengan model tree lain yaitu random forest. Baik, mari kita mulai lesson kita kali ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat kembali di peta metode di data science serta di data mining dan machine learning ya. Jadi kita sekarang berada di sini ya. Kita berada pada metode dependence method atau supervised learning, di mana kita punya variabel target dan variabel targetnya bertipe kategorik ya. Maka jatuhnya permasalahannya disebut klasifikasi. Jadi model prediksi ada dua, yaitu model prediksi regresi ketika variabel targetnya numerik dan model prediksi klasifikasi ketika variabel targetnya kategorik. Nah, sama seperti pada pembahasan waktu di regresi, kita punya berbagai pendekatan untuk melakukan prediksi di klasifikasi, misalnya berdasarkan frekuensi nanti seperti pohon keputusan, dan naive Bayes berdasarkan kovarian seperti di regresi logistik, berdasarkan similarity atau jarak di k-nearest neighbor, berdasarkan jaringan network seperti di neural network dan lain sebagainya, ada berdasarkan margin, ada begitu banyak contoh-contohnya. Nah, sebenarnya di data science itu ada juga permasalahan ketika variabel targetnya lebih dari satu. Nah, nanti metodenya juga khusus, cuma kita tidak membahas itu dalam pertemuan ini. Mari kita mulai dari sini ya. Pada dasarnya sebenarnya permasalahan klasifikasi adalah permasalahan di mana kita memiliki informasi ini ya, label atau kadang-kadang disebut sebagai ground truth ya, ground truth. Adalah nilai yang sebagaimana seharusnya ya. Jadi misalnya di sini kita punya dua macam variabel targetnya terdiri dari dua nilai, yaitu ungu dan orange di sini. Lalu kita punya data baru nih. Nah, data baru ini apakah kita ingin prediksi sebagai orange atau sebagai ungu? Nah, seperti itu. Tentu saja ungu dan orange ini nanti akan bergantung permasalahannya akan berbeda-beda. Misalnya apakah seseorang kena COVID-19 atau tidak misalnya, atau kanker atau bukan kanker. Nah, bisa juga memprediksi misalnya rambu lalu lintas atau wajah seseorang, pria atau wanita, menduga misalnya apakah remaja, apakah sudah dewasa, atau misalnya manula, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, labelnya itu nanti bisa berbagai macam. Untuk model yang pertama, kita kemudian akan menggunakan regresi logistik. Nah, ini adalah salah satu model klasifikasi yang paling sederhana, yaitu menggunakan sebuah garis lurus untuk menghitung probabilitas apakah data yang baru kita ini masuk ke kelas yang satu atau yang lain. Pemodelan dari regresi logistik sebenarnya dimulai dari fungsi logistik ini. Ya, P sama dengan 1 ditambah E pangkat minus beta 0 tambah beta 1 X1 misalnya. Atau kalau kita generalisir, berarti seperti ini untuk fungsi logistik yang umum ya. Nah, sehingga kalau kita kemudian membentuk odds-nya ya, berarti kalau ini P kemudian kita bentuk P per 1 min P, maka kita dapatkan P per 1 min P sama dengan bentuk eksponensialnya E pangkat beta 0 tambah beta 1 X1. Tapi kalau kemudian kita lakukan transformasi di kiri dan kanan dengan fungsi logaritma ya, logaritma natural lebih tepatnya, maka logaritma natural dari P per 1 min P adalah sama dengan persamaan
liniernya seperti itu ya, beta 0 tambah beta 1 X1 dan seterusnya beta P XP seperti itu. Nah, maka kita kemudian melihatnya ini. Nah, ini disebutnya sebagai odds ya, odds dari P1 per 1 min P. Nah, dia akan mentransformasikan di sini di fungsi logistiknya nilainya sekarang antara 0 sampai 1 ya. Nah, si beta 0 ini sebenarnya hanya kemudian mentranslasikan ya. Mentranslasikan ini saja fungsinya, sedangkan beta 1 nah, seperti yang kita pelajari di matematika dasar, dia hanya kemudian gradien yang akan menentukan kemiringan dari garis ini. Nah, oke. Nah, sama seperti fungsi regresi, kemudian fungsi regresi logistik memiliki solusi dari parameternya yang eksplisit ya di sini. Nah, beta 1 sama dengan beta 0 tambah X transpose WX inverse kali X transpose dikali Y min mu gitu ya. Nah, ini apa itu yang perlu diperhatikan. Kemudian di sini adalah untuk kasus pemodelan ini di regresi logistik ya. Nah, itu dia hanya untuk mengklasifikasi binary ya, dua kelas ya. Antara misalnya 0 atau 1, misalnya bisa kanker atau tidak kanker, kanker karena satu jinak, fraud atau bukan fraud misalnya. Dan seterusnya di sentimen analisis misalnya apakah sentimen positif atau negatif. Namun nanti kita akan membahas bagaimana kemudian kita bisa mengubah sembarang binary classifier seperti regresi logistik ini menjadi kemudian multi-class classifier, yaitu kemudian model klasifikasi yang bisa memprediksi variabel target yang nilai kategorinya lebih dari 2 macam. Walau sederhana, regresi logistik ini menjadi dasar yang penting bagi kemudian banyak model-model klasifikasi yang lebih kompleks yang lain. Contohnya nanti di neural network dan deep learning ya, konsep sederhananya dari setiap neuron itu sebenarnya mirip seperti regresi logistik. Di mana kita di bagian ini ya, di bagian ini sebenarnya ini adalah B ditambah sigma WX. Nah, ini kan tidak lain tidak bukan persamaan regresinya, persamaan linearnya. Cuma di sini betanya ditulis sebagai W ya kan. Nah, ini kan W1, X1, W2, X2 dan seterusnya. Nah, ini kan mirip seperti beta 1, beta 2. Kita pernah membahas ini ya. Nah, nanti di model ini di model deep learning atau neural network. Nah, kemudian kita punya namanya fungsi aktivasi. Dan salah satu fungsi aktivasinya nanti di neural network dan deep learning ya, nah itu adalah fungsi sigmoid. Nah, ini adalah kaitannya antara regresi logistik dan neural network atau deep learning. Nah, ini merupakan dasar yang sangat penting. Nah, regresi logistik ini digunakan untuk yang secara naturalnya awalnya dia untuk binary ya tadi. Nah, prediktornya dia bisa kategorik maupun numerik. Kalau kategorik kemudian kita bentuk dulu dummy variabelnya, atau kalau di machine learning biasanya pakai one hot encoder. Nah, kemudian kelebihannya di sini ya untuk regresi logistik karena modelnya sederhana, kemungkinan besar dia tidak terjadi overfitting. Nah, tidak seperti kemudian model klasifikasi yang kompleks ya. Nah, terus dia juga tidak seperti regresi. Nah, dia asumsinya cenderung robust ya, cenderung robust. Nah, kita lihat tadi dalam perhitungan parameter optimalnya dia menggunakan perkalian matriks sehingga secara komputasi biasanya dia sangat cepat ya, sangat efisien. Ini bisa dibuat factorized operation secara programmingnya gitu ya. Nah, tapi kelemahannya kemudian dia membutuhkan data yang cukup banyak untuk mendapatkan interpretasi yang stabil. Nah, kemudian dia juga ya pada awalnya dia hanya binary. Karena dia menggunakan perkalian matriks, maka dia tidak bisa menghandle missing value seperti itu. Nah, tapi kelebihan lainnya dia juga kemudian cenderung untuk mudah diinterpretasi ya. Jadi di data mining itu sesuatu hal yang penting. Nah, tidak semua model kemudian mudah untuk diinterpretasi. Nah, regresi logistik ini masih cukup kaya interpretasinya. Sebelum kita beranjak terlalu jauh, nah saya ingin kemudian menjelaskan tentang konsep overfitting. Nah, pada dasarnya ketika kita memiliki data, biasanya kita rubah datanya menjadi data training,
dan data test. Mengapa demikian? Semua model di data science, data mining, machine learning, dan lain sebagainya, ketika menghitung parameter yang optimal, ya, konsepnya adalah meminimumkan fungsi error atau sering disebut sebagai loss function. Ya, loss function. Nah, sehingga by default ketika kita memodelkan, maka kita meminimumkan errornya, ya. Tapi error di data yang kita gunakan untuk meminimumkan error ini, ya, loss function ini, ya, kalau model kita terlalu kompleks, maka dia akan terlalu mengikuti pola di data yang kita masukkan ke sini. Tapi data yang kita masukkan di sini kan ibaratnya adalah sebuah sampel gitu ya, sampel dari data di populasi. Misalnya kita ingin memprediksi seorang pasien terkena kanker atau tidak berdasarkan indikator-indikator tertentu. Nah, kalau model kita terlalu mengikuti data dari sampel, nah ini belum tentu nanti akan baik di populasi. Nah, oleh karena itu kita perlu menguji apabila model kita digunakan di populasi. Itulah mengapa data kemudian dibagi menjadi dua, biasanya training dan testing, seolah-olah training ini adalah data dari sampel, dan data testing ini seolah-olah apabila model kita dipakai di dunia nyata atau di populasi. Oh, kenapa nggak pakai seluruh datanya aja, lalu nanti coba di dunia nyata? Karena di dunia nyata tidak ada labelnya biasanya, seperti itu. Nah, jadi kita ingin mengetes, menguji model kita pada data tes. Model yang baik kemudian bukanlah errornya seminimal mungkin di training data, tapi yang paling lebih penting lagi kemudian errornya kecil di tes data. Nah, karena artinya error yang kecil di tes data berarti modelnya akan baik ketika dia digunakan di dunia nyata. Sedangkan error yang kecil di training data tidak begitu bermakna. Mengapa tidak begitu bermakna? Karena biasanya ini sudah dioptimalkan untuk hal tersebut, ya. Dengan berbagai cara tergantung model apa yang kita gunakan. Nah, ini adalah konsep overfitting, ya. Kalau misalnya modelnya jelek, akurasinya baik di training data dan test data, nah itu biasa disebut underfitting. Nah, yang perlu saya tekankan kemudian adalah wajar apabila akurasi di tes data lebih kecil daripada akurasi di training data. Nah, tetapi bedanya jangan sampai terlalu jauh. Nah, kalau terlalu jauh seperti ini, nah ini maka kemudian yang disebut sebagai overfitting. Nah, bagaimana kemudian menghindari overfitting? Nah, kesalahan bagi data scientist pemula, data miner pemula adalah mengira jika modelnya semakin kompleks, maka semakin baik. Nah, ini adalah kesalahan dalam mengerti model di data science maupun data mining atau statistika secara umum. Nah, jika ini adalah kompleksitas model, yang bagian horizontalnya, lalu bagian vertikalnya ini adalah akurasi, nah, ketika kompleksitas model kita naikkan, maka tentu saja error di training data akan semakin akurasinya semakin naik, errornya semakin kecil, ya. Nah, tapi di tes data dia akan naik sampai suatu ketika dia akan menurun karena terjadi overfit. Nah, kita menginginkan model di sini, model yang kemudian tidak terlalu kompleks, juga kemudian tidak terlalu sederhana seperti itu. Jadi dia ada batasannya. Maka kalau kita kemudian melakukan studi numerik, eksperimen, lalu kita mendapatkan hasil yang overfit, nah, solusinya jangan ditambah kompleksitas dari modelnya. Misalnya kalau di neural network atau deep learning biasanya kesalahan pemula malah ditambahkan jumlah layernya, jumlah neuronnya gitu ya. Nah, kalau di ini berarti untuk di model lain berarti kita kurangi kompleksitas dari modelnya. Nah, ini tergantung model apa yang kita gunakan. Pada regresi logistik misalnya, kita menggunakan terlalu banyak transformasi, kita terlalu melakukan modifikasi di regresi logistiknya, justru malah meningkatkan kompleksitas model yang memungkinkan terjadinya overfit. Nah, pada model decision tree nanti overfit terjadi ketika kita menggunakan pohon keputusan yang terlalu tinggi levelnya, ya. Nah, kita juga kemudian bisa menghindari overfit dengan cara menggunakan regularisasi. Nah, apa itu regularisasi? Sebenarnya secara matematis regularisasi ini cukup sederhana.
yaitu penambahan faktor penalti ini ya. Nah, ini faktor ini, nah ini cuma hati-hati ketika kita membaca rumus matematika, karena kita belajar dari berbagai sumber, kita harus hati-hati setiap variabelnya ini menyatakan apa. Nah, dalam persamaan ini ya, nah, variabel X ini adalah kemudian adalah si parameternya gitu ya, kayak tadi beta, W gitu. Nah, kita ingin kemudian meminimumkan ini. Nah, ini dikalikan suatu pengali lambda gitu ya. Nah, ini di norm, berarti harus selalu positif. Nah, kita ingin meminimumkan ini berarti kalau bayangkan kalau kita punya variabel banyak sekali, nah kemudian nilai koefisiennya kita tekan supaya dia nilainya tidak liar. Nah, kemudian terlalu tinggi semua variabelnya digunakan. Padahal bisa jadi ada variabel atau indikator tertentu yang tidak signifikan menyumbang kepada prediksi dari nilai si Y. Nah, konsep regularisasi ini nanti bisa digunakan di banyak model di data mining atau di data science secara umum. Sebelum kita membahas model-model yang lain, saya ingin mendiskusikan sedikit kemudian konsekuensi dari pemodelan regresi logistik tadi. Nah, kita melihat perhitungan parameter betanya itu menggunakan perkalian matriks, sama seperti regresi, berarti kesimpulannya dia tidak bisa menghandle missing value dan tidak bisa menghandle missing value ya. Nah, inilah mengapa kemudian pre-processing pada data mining atau machine learning, data science secara umum atau statistika itu tergantung kemudian pada modelnya. Nah, model tertentu membutuhkan pre-processing tertentu. Nah, ini berbeda dengan common belief yang sepertinya seolah-olah satu pre-processing untuk semua model. Nah, ini tidak demikian. Nah, karena dia menggunakan perkalian matriks, maka dia tidak bisa menghandle missing value. Tapi nanti pada model yang lain, contohnya pohon keputusan yang berdasarkan frekuensi, nah missing value kemudian bisa dihandle dengan baik oleh modelnya. Bahkan kita mungkin mendapatkan pola dari missing value yang ada di data. Nah, sehingga preprocessingnya berbeda-beda ya. Nah, terus saya juga ingin menekankan hal poin kedua ini ya. Nah, ini untuk membedakan data mining dengan machine learning ya. Nah, ini masih banyak kesalahan terjadi ketika mengaplikasikan mengolah data. Di data mining kita tujuannya ingin mendapatkan informasi. Nah, kita ingin mendapatkan rekomendasi kepada institusi atau perusahaan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan misalnya keuntungan di perusahaan. Nah, maka akurasi model bukanlah hal yang paling utama. Nah, jadi kita tidak perlu kemudian membentuk model yang akurasinya sekecil-kecilnya di data mining. Nah, itu kerjaannya machine learning. Nah, di data mining yang kita perlukan yang utama adalah interpretasi dari model. Ada informasi apa yang kita dapatkan dari model, apa yang kemudian harus dilakukan oleh user atau perusahaan terhadap informasi tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, nanti jangan sampai tertukar. Akurasi bukan yang paling utama di data mining. Itu iya jika biasanya di machine learning. Nah, kita tentang standarisasi dan scaling kita sudah membahas ya. Maka ini perlu dilakukan ketika datanya kemudian memiliki perbedaan skala yang besar. Nah, secara umum, normalisasi juga dianjurkan karena memang di floating point operation, nilai-nilai yang dekat dengan nol itu akan lebih akurat direpresentasikan di floating point. Sebelum kita membahas model-model lain, saya ingin kemudian membahas tentang ini. True positif, true negatif, lalu ada false positif atau type 1 error, ada juga false negatif atau type 2 error. Ya. True positif jelas, misalkan seseorang yang kena kanker diprediksi oleh modelnya dia kena kanker. True negatif jelas, apabila seseorang tidak kena kanker maka dia diprediksi tidak kena kanker. Nah, kemudian apa itu false positif? False positif adalah kemudian dia diprediksi kanker tapi sebenarnya tidak kanker. Nah, lalu false negatif dia tidak kanker padahal dia kanker.
Nah, seperti ini, kalau ini di jokes ini, ya itu bukan kanker tidak kanker, tapi hamil atau tidak hamil. Nah, ini bapak-bapak karena perutnya kemudian besar, jadi kemudian diprediksi, Anda hamil. Jelas-jelas itu tidak mungkin. Dan ini ibu-ibu sudah jelas seperti hamil, lalu dibilang Anda tidak hamil, seperti itu. Nah, ini true negatif, true positif, false positif, dan false negatif, ya. Konsep ini menjadi penting di model klasifikasi. Konsep tadi, konsep true, false, positif, dan negatif tadi menjadi sangat penting kemudian karena kita bisa menghitung beberapa metrik untuk mengevaluasi model. Jadi tidak sekedar akurasi saja, seberapa banyak yang benar prediksinya dibanding seluruh prediksi. Tapi juga kita kemudian bisa menghitung nanti yang disebut sebagai recall, precision, nanti ada random index, dan lain sebagainya. Mengapa itu penting? Nah, ini saya ilustrasikan seperti ini. Nah, pernah suatu ketika pengalaman saya melakukan suatu penelitian, saya memiliki model dengan akurasi yang cukup baik, let's say 86%. Tapi ketika dilihat hasil precision dan recall di setiap kategorinya, ternyata nilainya tidak besar. Nah, tidak besar, padahal di penelitian itu kita ingin mengkarakterisasi setiap kategori di data yang di variabel targetnya. Nah, pada kondisi seperti itu, model pertama akurasinya 86% versus model kedua akurasinya hanya 74%, ya. Tapi precisionnya, nah ini di atas 0,9. Precisionnya di atas 0,9. Recall-nya rendah. Nah, tapi pada kasus ini karena tujuan dari penelitiannya ingin mengkarakterisasi setiap kategori di variabel target, maka precision menjadi lebih penting. Nah, pada aplikasi lain, contohnya misalnya kita membuat alat tes untuk seseorang kena corona atau tidak, atau COVID-19 gitu ya. Nah, ini maka yang dibutuhkan adalah recall yang tinggi. Nah, kenapa pada saat seperti ini butuh recall tinggi? Karena kita tidak kepingin seseorang yang kemudian terkena corona diprediksi sebagai tidak corona. Tidak mengapa apabila resikonya lebih kecil apabila seseorang yang tidak corona kemudian kita prediksi sebagai dia corona. Toh dia nanti harus tes swab misalnya. Nah, kita membuat alat tes yang sederhana, yang cepat. Kita kepingin recall-nya tinggi supaya kemudian semua yang benar-benar corona terprediksi sebagai corona. Nah, inilah kemudian menjadi penting untuk memahami precision, recall, dan akurasi ini. Nah, tidak selalu akurasi itu yang paling penting dalam kemudian model klasifikasi. Nah, precision dan recall ini kemudian bisa disatukan dalam sebuah metrik yang disebut sebagai F-beta score. Yang kalau betanya 1 berarti itu adalah ukuran yang kemudian menganggap bahwa precision dan recall sama pentingnya. Nah, F-beta score ini secara umum ya dinyatakan seperti ini. Nah, kalau kita isi betanya misalnya kurang dari 1, maka kita artinya lebih mementingkan presisi. Nah, kalau betanya lebih besar dari 1, maka kita mementingkan recall. Nah, contohnya tadi, ketika kita membuat alat untuk memprediksi apakah seseorang terkena sebuah penyakit menular atau tidak, mungkin ada baiknya kita menggunakan F2 score, bukan F1 score. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita penelitian misalnya atau pengolahan data di perusahaan atau di universitas, kita mau mengkarakterisasi suatu kategori tertentu di variabel target atau kadang-kadang disebut strata ya di big data dan data science. Nah, kita bisa menggunakan F setengah score karena kita kepingin karakterisasinya itu tepat, tidak dipengaruhi noise akibat kemudian false positif seperti itu. Nah, ini penting untuk dipahami bagi seorang data scientist dan data miner. Nah, selain metrik-metrik yang saya sudah sebutkan tadi, tentu saja masih banyak metrik-metrik yang lain. Silahkan dibaca sendiri, dipelajari sendiri, karena ini tidak sempat untuk dibahas karena banyak sekali ya. Sebelumnya kita sudah membahas, kita menginginkan generalisasi yang baik atau proses induksi yang baik dari training data, ya,
menggunakan training data lalu diuji ke tes data. Tadi kita melakukan splitting data ya, splitting data. Nah, namun, ini saja belum cukup ya. Ini saja belum cukup. Proses kemudian dari kita memiliki data lalu kita bagi dua menjadi training data dan tes data. Ini belum cukup untuk kemudian meyakinkan kita untuk mendapatkan model yang terbaik ya untuk kita gunakan. Hal selanjutnya yang bisa kita gunakan adalah melakukan cross validasi. Nah, jadi pertama kita mendapatkan data, kita bagi dulu menjadi training dan testing ya. Nah, kita dari sini melakukan mencari parameter yang paling optimal ya, parameter yang paling optimal. Lalu kita mendapatkan model yang terbaik. Nah, model yang terbaik ini kemudian masih kita uji. Kenapa perlu kita uji lebih lanjut dengan cross validasi? Karena bisa jadi pada saat kita membagi training dan tes data, nah kebetulan saja di tes data ini kita mendapatkan data-data yang mudah untuk diprediksi. Nah, untuk meyakinkan kita bahwa model ini nanti ketika diaplikasikan di dunia nyata dia tetap memiliki performa yang baik, maka kita melakukan cross validasi. Nah, cross validasi bagaimana cara melakukannya? Nah, pertama-tama, nah ini kita bisa memakai training set atau seluruh data juga pada dasarnya tidak apa ya. Nah, kalau kita pakai training set, maka pada dasarnya kita akan membagi datanya menjadi 3, training, testing, dan validasi, seperti itu. Nah, kita bayangkan saja misalnya di sini seluruh data ya, tapi kalau mau bagi 3 itu lebih bagus lagi. Nah, itu berarti tapi kita harus punya data yang cukup ukurannya. Nah, untuk melakukan cross validasi, kita bisa memilih K-fold cross validation. Nah, K-nya ini berbeda-beda. Yang umum biasanya 10, nah, pada kasus-kasus di mana datanya besar biasanya hanya 5 itu cukup. Nah, tapi karena kebanyakan 10, misalkan dicontohkan di sini 10. Nah, untuk melakukan cross validasi, kalau 10-fold cross validation hanya 10, maka kita bagi datanya menjadi 10 segmen seperti ini. Nah, menjadi 10 segmen, lalu 9 segmen pertama ini kita jadikan training data untuk melakukan pemodelan. Nah, kita dapat model di sini dari training data ini. Nah, lalu kita uji dengan tes ini. Segmen yang ini ke-10. Nah, kita dapat error yang pertama. Ya. Nah, pada iterasi yang kedua, nah ini itu tadi iterasi pertama. Iterasi kedua, kemudian training datanya berubah jadi segmen yang ini dan ini. Nah, yang ini yang ke-9 ini jadi tes datanya. Jadi dari training data ini kita dapat model yang kedua, model optimal yang kedua. Ini model optimal yang pertama. Nah, model optimal yang kedua ini kita uji di data yang di sini, tes datanya yang ini. Maka kita dapat error yang kedua. Kita lakukan hal tersebut 10 kali, ya, testing datanya tapi berubah terus ya. Nah, maka kita mendapatkan 10 nilai error. Nah, error yang kita kemudian gunakan adalah rata-rata dari 10 error ini, seperti itu. Nah, ini. Nah, saya sering menyimak penjelasan tentang cross validasi ini. Ada yang menyampaikan cross validasi untuk kemudian mendapatkan model yang optimal. Agak kurang tepat. Kenapa? Karena di cross validasi ini pada dasarnya kita punya 10 model dan 10 error. Nah, cross validasi ini sebenarnya untuk meyakinkan kita to validate model ya. Nah, sedangkan optimasi model nanti beda lagi ya. Tapi pada penggunaannya seringkali cross validasi ini digabungkan dengan optimasi parameter model dalam sebuah pipeline biasanya di machine learning. Nah, tapi konsep dasarnya cross validasi adalah memvalidasi model yang sudah kita dapat sebelumnya, seperti itu. Nah, tadi disampaikan bahwa regresi logistik hanya untuk masalah binary klasifikasi. Kemudian saya sampaikan, tapi sembarang binary classifier bisa kita generalisasi untuk multi-class classification. Salah satu caranya adalah dengan metode yang disebut sebagai one versus all. Nah, bagaimana cara melakukannya? Misalnya di data, ya, di data variabel target kita memiliki 3 nilai, 3 kemungkinan nilai, misalnya A, B, C, gitu ya, A, B, dan C, seperti ini yang ingin kita prediksi. Lalu di sini ada prediktornya, let's say X1, X2.
Nah, untuk melakukan one versus all approach ya, nah, kita bayangkan A itu sebagai satu kelas, lalu B dan C digabungkan satu kelas. Lalu kita buat misalnya regresi logistiknya. Nah, kalau ini model proximity ya, tapi misalkan seperti itu. Nah, kemudian di iterasi berikutnya kita bayangkan B sebagai satu kelas, lalu A dan C digabung. Maka kita dapat model lain lagi. Selanjutnya yang terakhir kita lakukan sebanyak-banyaknya kategori di data. C sebagai satu kelas, lalu A dan B digabung. Nah, maka dalam melakukan one versus all approach, kalau kita punya misalkan K kategori di variabel target, kita akan punya K model yang akan membantu kita memprediksi suatu data itu akan termasuk di kategori yang mana. Model berikutnya yang ingin kita bahas pada lesson kali ini adalah naive Bayes classifier. Naive Bayes classifier ini didapat dengan diawali dengan probabilitas bersyarat ya. Jadi kalau kita punya misalkan data seperti ini ya, saya punya Y, lalu di sini ada A, B, C tadi kemungkinannya nilainya misalnya, lalu di sini ada variabel X1, X2 ya. Maka kita pakai formula probabilitas bersyarat ini di statistika sederhana ya. Nah, misalkan kita punya data X yang mau kita prediksi, ini data baru. Dia punya nilai X1 dan X2-nya, kita belum tahu nilai Y-nya berapa misalnya. Nah, X-nya perhatikan kalau di matematika, nanti hati-hati penulisan kalau X besar itu biasanya vektor. Jadi vektor dari X1, X2 seperti ini. Kalau ditulis X kecil berarti itu variabelnya, nilai variabelnya. Misalnya kita punya X terdiri dari X1 dan X2, nah lalu kita mau memprediksi dia, nah dia termasuk di A, B, atau C. Maka di naive Bayes classifier kita akan hitung probabilitas dia adalah A, diberikan data kita, ya, diberikan data kita sama dengan berapa nilainya. Lalu kita hitung juga probabilitas B, given data yang mau kita prediksi, dia berapa probabilitasnya. Lalu di sini probabilitas C, given data, lalu berapa probabilitasnya. Nah, ini nanti probabilitas yang paling besar itu adalah hasil prediksi kita. Konsep sederhana ini nanti di deep learning atau neural network, ya ini tuh biasanya dinamakan fungsi keputusan softmax ya, berdasarkan maksimum probability, tapi kita nggak sana dulu. Nah, perhatikan sekarang, rumus probabilitas bersyarat seperti ini ya. Nah, ini probabilitas C diketahui X, ada probabilitas X diketahui C, dikali probabilitas C dibagi probabilitas X, di mana probabilitas X diketahui C itu adalah disebutnya likelihood. Lalu di sini probabilitas C adalah prior probability-nya ya. Kita lihat di data A berapa banyak dibandingkan seluruh data, B dibandingkan seluruh data, C dibandingkan seluruh data. Nah, yang menarik kemudian di sini kita punya predictor prior probability. Nah, karena kita akan membandingkan ketiga probability ini, nah tiga-tiganya semua dibagi PX ya. Tiga-tiganya dibagi PX. Nah, mana yang lebih besar? Maka kemudian PX jadi tidak penting ya. Jadi kemudian bisa dihiraukan karena kita hanya akan membandingkan nih antara PAX, PBX, dan PCX mana probabilitasnya paling besar. Nah, kemudian dalam menghitung probabilitas ya, karena kita punya dua variabel di sini, di statistika sederhana kita belajar tentang probabilitas. Nah, kita mendapatkan bahwa probabilitas X1 dan X2 kalau dia saling bebas, independen, maka dia adalah probabilitas X1 kali probabilitas X2. Nah, naive Bayes classifier disebut naif, karena dia asumsinya, nah ini variabelnya independen, sehingga probabilitasnya bisa dihitung masing-masingnya. Maka probabilitas C diketahui X ini, nah ini adalah perkalian dari setiap likelihood dari semua variabel yang ada di data. Nah, kemudian dikalikan terakhir adalah class prior probability-nya. Ada beberapa hal yang menarik di sini kemudian. Kita lihat di sini, wah berarti kalau kelas yang sering muncul, dia kemungkinan probabilitasnya lebih besar akan semakin besar juga. Nah, sehingga nanti hati-hati ketika datanya imbalance disebutnya. Suatu kategori di variabel target jauh lebih besar dibandingkan kategori yang lain di data. Nah, bagaimana menghitung ini? Kemudian kita bisa mengasumsikan suatu distribusi dari datanya. Nah, contohnya di sini misalnya berdistribusi normal, atau sebenarnya kita bisa juga menggunakan distribusi lainnya, tapi kemudian
akan memperumit formulasinya nanti karena harus disesuaikan lagi. Nah, ini contoh dari pemodelan naive Bayes classifier. Cukup sederhana, namun menariknya kalau kita lihat bagaimana dia dilakukan di sini ya. Bagaimana dia dilakukan di sini perhitungannya, pemodelannya di sini, maka dia bisa digunakan untuk tidak hanya binary classifier. Kita punya berbagai nilai kategori di Y, sebanyak apapun kita akan tetap bisa menghitung probabilitas masing-masingnya. Ya kan? Nah, kemudian dia berarti secara natural dari dasar, dari awal, dia sudah bisa menghandle multi classification. Nah, sebelum dilanjutkan, saya ingin sedikit merangkum ya dari model naive Bayes classifier tadi. Nah, seperti kita lihat dia cenderung cepat dan mudah untuk diimplementasikan, dia bisa menghandle multi classification. Jika asumsinya terpenuhi, biasanya dia cukup baik performa dari modelnya. Kontranya kemudian adalah ini disebutnya cold start problem kalau di machine learning, atau bagaimana kemudian kita memprediksi suatu kategori yang belum pernah muncul di training data. Nah, tapi ini biasanya cukup jarang terjadi ya. Lalu kemudian kelemahan berikutnya adalah asumsi yang sangat kuat, yaitu bahwa antar indikator atau variabel prediktor di sini dia independen satu sama lain. Model berikutnya yang ingin saya bahas adalah k-nearest neighbor. Ya, k-nearest neighbor ini termasuk model klasifikasi yang sangat sederhana, tapi sangat powerful jika dilakukan dengan benar. Ya, pada dasarnya, ibaratnya kalau kita ingin mengetahui seseorang, lihatlah sahabatnya. Seperti itu kan? Maka ini juga berlaku pada data. Ketika kita ingin memprediksi suatu data seperti ini, kita lihat misalnya K itu adalah banyaknya tetangga atau sahabat dekatnya yang ingin kita pertimbangkan ya. Nah, sebagai contoh di sini untuk nilai K sama dengan 3, kita mendapatkan bahwa tetangga terdekat dari data yang ingin kita prediksi ada 2 yang orange dan 1 yang ungu. Maka kemudian kita prediksi dia sebagai orange seperti itu. Tadi saya menyampaikan bahwa k-nearest neighbor sederhana namun sangat powerful. Mengapa demikian? Ya, karena kemudian kita bisa dengan mudah memodifikasinya. Ya, jadi dia tidak hanya untuk klasifikasi, tapi juga bisa digunakan untuk regresi. Sebagai contoh, saya ingin memprediksi data ini. Lalu saya menggunakan K sama dengan 3. Saya mendapatkan data terdekatnya adalah 20, 10, dan 0. Nah, kemudian kita bisa gunakan nilai-nilai ini untuk memprediksi nilai ini dengan rata-rata dari tetangganya. Berarti 20 tambah 10 tambah 0 bagi 3. Wah, berarti ini prediksinya 10. Nah, kalau tadi kan kita pakai voting ya. Lalu K tetangga terdekat berarti kita harus menghitung jarak. Nah, jarak yang digunakan pun bisa kita modifikasi. Nah, tergantung kemudian kita lihat datanya, tipe dan format data seperti apa. Nah, kita juga bisa kemudian mempertimbangkan apakah data yang lebih dekat itu lebih mempengaruhi ketimbang misalnya tetangganya juga tapi yang lebih jauh. Nah, sehingga kita bisa memodifikasi modelnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kalau konsepnya dengan melihat tetangga terdekat mirip dengan konsep di BISCAN, di clusteringnya. Nah, cuma di k-nearest neighbor ini sering disebut sebagai instance-based learner. Dia tidak punya model matematisnya. Dia hanya berdasarkan ini, konsep jarak perhitungan dengan tetangga-tetangganya. Nah, yang perlu kemudian saya ingatkan ya, dalam menjelaskan ini sepertinya sederhana. Nah, secara matematis, secara analisisnya itu mudah sekali. Analitiknya itu mudah sekali. Tapi kemudian nanti ketika dalam aplikasi pemrogramannya untuk mendapatkan, menghitung bagaimana kita mendapatkan misalnya 3 tetangga terdekat, nah ini bukan perkara yang mudah. Karena berarti kita harus menghitung jarak ke seluruh data, lalu kita urutkan mana 3 yang paling dekat seperti itu. Tapi kemudian nanti ada trik-trik di pemrograman sehingga hal tersebut bisa dilakukan dengan efisien, dengan cepat seperti itu.
Seperti yang disampaikan tadi, salah satu parameter dari k-nearest neighbor adalah kemudian berarti epsilon atau radius dari si data yang ingin kita prediksi, ya. Nah, kita bisa tetapkan k, ya, atau kita bisa tetapkan radius epsilon untuk kemudian mendapatkan tetangga terdekatnya. Pada dasarnya konsepnya sama. Nah, ini tergantung nanti aplikasinya seperti apa. Mari kita kemudian rangkum sifat dari model k-nearest neighbor ini. Nah, ini karena penting di data mining, ya. Nah, k-nearest neighbor ini cenderung efisien dan cepat untuk data yang tidak terlalu besar. Nah, tapi ini kemudian sulit untuk diparalelkan. Nah, sehingga di big data biasanya ini kemudian mendapat tantangan yang cukup besar. Nah, dia cukup sederhana untuk diimplementasikan. Kita bisa memiliki berbagai macam fungsi jarak, menyesuaikan dengan permasalahan di data, bisa menangani data multi-kelas dengan sangat mudah sekali. Akurasinya cukup baik ya, jika datanya memang terrepresentasikan berdasarkan fungsi jarak, terpisahkan berdasarkan fungsi jarak. Contohnya biasanya misalnya di sentiment analisis, itu biasanya cukup baik k-nearest neighbor, atau naive bias juga tadi biasanya cukup baik. Tapi tentu saja ini case by case, tidak bisa diperumum. Nah, bisa jadi kemudian di kasus lain tidak demikian. Nah, kontranya kemudian, nah ini tidak efisien biasanya untuk data yang besar, penggunaan memorinya juga cukup banyak, ya. Tapi kalau data yang relatif kecil dia tidak masalah. Nah, ini berarti harus hati-hati menggunakan istilah. Efisien tidak selalu kemudian berarti juga scalable. Nah, sesuatu yang scalable bisa jadi dia bukanlah sesuatu metode atau algoritma yang paling efisien. Efisien dan scalability adalah dua hal yang berbeda. Nah, ini menentukan parameter yang tepat ini juga seringnya tricky di k-nearest neighbor. Ada beberapa fungsi jarak yang bisa kita gunakan di k-nearest neighbor. Yang paling umum biasanya adalah jarak Euclidean, tapi berarti kemudian kita mengasumsikan bahwa variabel indikatornya atau prediktornya yang kita gunakan adalah variabel numerik, karena Euclidean terdefinisi pada data numerik. Nah, ini tapi kemudian kalau datanya kategorik atau memiliki format yang khusus, ya, tipe yang khusus, maka kita bisa menyesuaikan fungsi jaraknya. Nah, ini bukan suatu halangan atau masalah yang serius. Nah, ini fungsi jarak Euclidean yang kita temukan di aljabar linier yang sebenarnya adalah akar dari masing-masing dimensinya dari dua vektor misalnya. Nah, seperti ini, atau sederhananya seperti Pitagoras, ya, untuk segitiga. Nah, kemudian untuk tadi kalau di Euclidean akar dari dikuadratkan, ya. Nah, tapi kemudian kalau kita pakai tanda mutlak itu namanya jarak Manhattan, dan masih banyak fungsi-fungsi jarak lainnya. Ada Chebyshev, Minkowski, ya, Canberra dan lain sebagainya. Nah, ini disesuaikan tentu saja dengan data yang kita miliki, mana jarak yang kemudian lebih cocok untuk digunakan. Masing-masingnya nanti akan memiliki konsekuensinya sendiri-sendiri. Nah, ini adalah case by case dan tidak bisa di-generalisasi. Nah, saya juga kemudian ingin menyampaikan seperti yang tadi setelah saya bahas, bahwa salah satu variasi dari penggunaan model k-nearest neighbor adalah menentukan apakah kita akan mempertimbangkan jarak antara data yang ingin kita prediksi dengan tetangganya. Apakah tetangga dekat lebih mempengaruhi dibandingkan tetangga jauh, atau kita anggap sama. Nah, kalau kita anggap sama, maka kita setting parameternya, weights dari jaraknya sebagai uniform. Nah, tapi kemudian kalau misalnya tetangga yang lebih dekat, lebih mempengaruhi nilai prediksinya, maka parameternya kita set sebagai distance di sini. Jadi tidak uniform.